Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channelnya Tisam Official. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah ya Allah. Kayak Tisam waras saya kayak Tisam habis covid loh. Masih musim aja covid ya cuy. Nah ya, buat kalian yang belum kena covid nggak apa-apa, sabar ya. Biar kalian diakui seluruh dunia kalau kita sudah pernah covid. Kaisam juga pernah ya, diminum panadolnya nanti juga sehat. Teman Kaisam juga yang masih di rumah sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang lagi nunggu jadwal operasi, ya Allah semoga segerakan jadwalnya keluar, amin. Buat teman Kaisam yang lagi sakit gigi, ya kan, Kaisam sakit gigi, Kaisam lebih sakit daripada sakit hati. Minum obat ya, minum obat. Ke dokter gigi juga nggak apa-apa. Mahal Kaisam booking kalau misalkan untuk apa namanya dicabut ya di rumah sakit pemerintah itu gratis ya, tapi harus jadwal booking dulu. Datang ke rumah sakit pemerintah bawa KTP ya, daftar dokter gigi. Kalau misalkan kita nggak bisa ngomong Kaisam, Google Translate cuy, ketik saya mau periksa ke dokter gigi, terus translate ke bahasa Inggris atau Cina tradisional. Kita tunjukin aja ke bagian admin, oh Yulito Lito ya kan, dia nanti ngerti ya. Ya sekarang itu udah zaman canggih cuy ya. Jadi nggak boleh takut, nggak boleh malu. Kalau kita sakit ya berobat. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kita bahas apa? Oke, kita bahas tentang meminjam uang ke majikan, dampaknya apa sih? Bahkan Kaisam shock ya cuy ya. Selama 2018, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Ini selama 6 tahun. Dia ini ternyata dimanfaatkan oleh majikannya. Ini ujung-ujungnya majikannya itu ya kayak renten ya cuy ya. Nah bagaimana Kaisam menghadapi majikan yang memberikan bunga jasa saat kita meminjam uang? Loh Kaisam memang ada ya majikan kayak gitu? Ya ini kasusnya ada. Ya karena ini orangnya juga apa namanya gali lubang tutup lubang ya cuy ya. Jadi ini sengsara dibuat sendiri nih, jangan dicontoh. Nah terus gimana cara kita menghadapi kalau kita sudah kelilit hutang di majikan seperti ini? Boleh nggak sih kita notice ya kan? Ayo kita bahas, kita belajar bareng cuy. Buat kalian-kalian yang geli nih mulutnya karena saking kita nggak bisa bayar bank ya, karena kita ditekan sama utang sama temen, jadi kita ini pengen geli. Ah mau utang sama majikan takut nggak dikasih, ah mau WhatsApp majikan takut nggak dikasih. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gitu ya kan? Atau kita udah WhatsApp tiba-tiba ditaruh diumpetin handphonenya saking kita malu sama majikan ya kan, membawa majikan ke dalam masalah yang sebenarnya itu bukan urusan majikan, tapi kita buat ruwet. Namanya juga kita ya kan. Nggak enak kalau kita nggak bikin ruwet orang. Ini kaum ruwet di mana? Saya Kaisam, saya ngaku. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ayo ya ampun dulu. Lo kok kayak itu Sam bening? Iya lagi mengademkan hati. Kenapa Kaisam? Kaisam lagi diviralin ya? Biarin aja. Yang penting Kaisam itu tidak memberikan panggung lagi kepada mereka. Karena tujuannya Kaisam apa? Kaisam tujuannya ya kan mengedukasi anak. Terus sudah melakukan pendampingan kepada polisi biar polisi Hong Kong sekarang bekerja. Jadi sudah tidak urus tentang apa namanya klarifikasi mereka yang ya kalau misalkan ada konten kreator lain membela ya wajar, mungkin dia bestinya atau temannya ya kan. Tapi kalau saran kayak Tisam ya, walaupun kalian bestie, ya ingatkan saja lah kalau misalkan postingannya memang menjurus ke apa namanya kemudorotan untuk orang lain, ya nggak ada salahnya mengingatkan ya kan. Orang yang mengingatkan seseorang itu ya itu bagian kritik dan saran ya, jadi harus terima apapun bentuk kritiknya, ya harus terima. Itu namanya orang yang mau berubah menjadi lebih baik. Jadi wis terserah mereka aja ya, yang penting generasi 1, 2, 3 selamat selumut, selamat, wis mantep ya kalau kayak gitu. Adem ya Kaisam hatinya, iya adem. Urusannya apa ya kan, nggak ada urusan. Yang penting sudah melaporkan pendampingan, aplikasi tersebut sudah ditangani polisi, ya wis ya. Apakah mereka keluar itu ada faedahnya? Ya wis biarin aja ya kan, mulut-mulutnya dia. Oke, kita balik lagi tuh. Aduh ini ceritanya nih. Ceritanya nih ibunya tuh umur 40 berapa ya, udah ibu-ibu lah. Iyalah nyongan generasi mama ya Kaisam. Iya. Jadi ibu-ibunya nih memang sedih hatinya. Karena 6 tahun gajinya itu cuma dikasih $500 aja. Ini dikarenakan hutang sama majikannya. Memang setelah Kaisam ketemu sama ibunya, memang ini ruwet. Ya tapi dari keruwetan ya Kaisam coba bantu hitung dan ketemu hasilnya. Oke, kita sebut aja ibu ini Ibu Mariati. Nah Ibu Mariati ceritanya di 2018 dia ini tinggal di majikan ini. Nah Ibu Mariati ini tipikal orang yang nggak gaul ya cuy ya, nggak apa namanya, nggak begitu main Facebook dan lain-lainnya.
Cuma saat dia datang di 2018 di majikannya, dia ini mengalami financial problem di mana dia kelilit hutang bersama teman-temannya, ya kan. Nah, jadi si Ibu Mariyati ini menjadi tameng nih untuk rentenir untuk membackup uang untuk teman-teman. Ya, kembali lagi, mungkin istilah sok pahlawan ini ya benar nih, ya kan. Wis kita nggak punya duit gitu, kita berani utang rentenir untuk bantu teman. Nah, ini salah kaprah, ya kan. Kalian masih ada di masa itu, move on dong ya, jangan mau. Oke. Akhirnya si Ibu Mariyati ini pinjamlah rentenir dan membengkak. Alhamdulillahnya nih, rentenirnya tetangga kerjanya, jadi setiap ke pasar ya ketemu ya cuy ya. Karena Ibu Mariyati ini tipikal orang yang nggak enakan nih sama rentenir cuy. Jadi akhirnya ya bayar bunga sampai membengkak. Padahal utangnya itu cuma 10.000. Bertahun-tahun bayarin bunga, memperkaya rentenir nih. Buat kalian yang udah memperkaya rentenir sebanyak itu, stop. Jangan mau bodoh, ya kan. Uang kita kerja kok. Ya kan, yang penting pokoknya dia sudah dapat, apalagi kalau sudah bayar bunga jasa sampai melebihi, pokoknya ya wis di stop. Nggak ada hukumnya cuy. Nggak ada bisa menyeret kamu ke pengadilan atau hukum. Ya, ini harus pintar nih. Udah stop, biarin aja kita dijauhi, ya wis biarin. Ya kan, dijauhi rentenir ya alhamdulillah. Akhirnya sih Ibu Mariyati ini beranilah ngomong sama majikannya, bos saya boleh nggak nih minjem duit? Berapa? Nggak kira-kira cuy. Minjemnya 25.000 dolar Hongkong. Waduh ya, majikannya kaget ya. Terus akhirnya si Ibu Mariyati ini ngomong, tolonglah bos saya untuk bayar orang, ya kan. Akhirnya si majikan ini yang nggak tahu ya, belajar dari mana sih ini majikannya kok bisa menerapkan bunga jasa ke uang yang dipinjamkan ke cecenya. Maksud kayak Tisam tuh ya, kalau nggak bisa nolongin ya udah ngomong aja nggak bisa, maaf ya. Udah kamu keluar dari rumah saya deh, saya nggak butuh cece yang suka pinjam uang. Itu kan lebih baik ya, daripada dia meminjamkan 25.000 dengan bunga jasa 800 dolar setiap bulannya, ya kan. Loh, karena lagi-lagi saat meminjam uang majikan ini tidak mengcover bayar rentenir, ya kan, akhirnya si Ibu Mariyati ini kan cuma bisa bayar jasanya aja nih sama majikan, hutangnya tetap nih cuy. Nah, terus akhirnya si Ibu Mariyati juga kan memiliki kebutuhan di rumahnya, jadi akhirnya hutang lagi, nambah lagi, ya kan. Pokoknya intinya dalam waktu 4 tahun dia ini sudah cuma dapat 500 dolar aja setiap bulannya, dan dia ini mengaku utangnya itu kalau misalkan pokoknya aja itu sekitar 100.000 dolar Hongkong cuy. Nah, tapi dalam 4 tahun dia cuma dapat gaji 500 aja. Sisanya itu untuk membayar jasa majikannya yang membengongkan. Saat dia ini mau renew kontrak cuy, si agennya itu ngomong, ya kan, kalau ini saya nggak ikut-ikut deh. Nah, majikannya itu ngomong nih sama agen kalau dia masih punya hutang sekitar 200.000 dolar Hongkong. Gila aja nggak sih? Pusing deh gimana cara ngitungnya itu interest. Tapi si majikannya pinter cuy. Saat si Mbak Mariyati ini pinjam, misalkan kita pinjam 50.000 nih, dikasih sama majikannya, tapi dikasihnya itu nggak 50.000 cuy, dikasihnya itu cuma 10.000. Sisanya itu untuk bayar bunga yang belum kebayar. Gila nggak sih ini majikan? Ini bisa nih majikan ini dilaporkan, ya kan. Nah, akhirnya sudah nggak kuat nih cuy, otaknya si Ibu Mariyati, ya kan. 500 dolar aja setiap bulannya dia dapat, ya kan. Sampai pada akhirnya kemarin datang ke Caiwan, Kak Isam hitung, Bu, sebenarnya ibu tuh utangnya berapa? Jadi utangnya itu cuy 50.000, 200.000 dolar Hongkong, ya cuy ya. Tapi dia ini cuma dapat itu sekitar dari 50.000, 5.000 itu cuma dapat 50.000 aja cuy. Itu pun dicicil, dan sisanya itu masuk bunga jasa majikannya. Wah, ya sampai kapan kayak gini? Udah Bu, gini aja. Solusinya bagaimana untuk Ibu Mariyati? Iya kan? Kita globalkan dari 2016 sampai dia 2024, itu kan berarti 6 tahun. 6 tahun dikali per tahunnya dia gajinya berapa nih kalau gaji standar? Itu sebenarnya udah lunas cuy. Si Ibu Mariyati ini di-on-onin sama majikan. Loh, Kak Isam, saya itu masih nanggung utang sekitar 200.000 dolar Hongkong lagi. Kalau saya nggak renew ini, saya akan dipolisikan. Nggak akan dia polisikan. Ya kan, apalagi si Ibu Mariyati ini dipaksa untuk menandatangi sesuatu. Inilah Kak Isam ngomong, jangan pernah menandatangi apapun yang kalian nggak tahu tuh. Ya kan, apa isinya? Ya kan, kayak Kak Isam khawatir ini surat adalah surat perjanjian hutang yang menyatakan bahwa Ibu Mariyati benar-benar meminjam uang seperti itu. Celaka nggak kita? Aduh, makanya cuy, jangan melampaui batasmu, ya kan? Masalah kebutuhan keluarga di Indonesia, ya sudahlah cuy,
Jangan terlalu menggebu-gebu. Ini masalah rentenir nih. Salah satu penghancur hidup kalian. Kalau kalian sudah membayar jasanya lebih dari pokok kalian, bayar aja pokoknya, selesai. Ini Ibu Mariyati harus menyengsarakan hidupnya selama 6 tahun mengabdi pada majikan yang majikannya juga memanfaatkan ini kan. Kita harus tolong nih Ibu Mariyati untuk pergi dari rumah majikan itu. Tolong Kak Isam. Iya. Nanti Kak Isam akan ajarkan untuk pindah agensi. Terus gimana Kak Isam penuntutan 200 jutanya? Apalagi Ibu Mariyati ini sudah tanda tangan, nggak apa-apa cuy. Masalah hutang piutang di saat kita mengakui atau kita masih mau membayar, itu tidak akan bisa dipenjarakan hutang piutang di Hong Kong. Walaupun nanti Ibu Mariyati ini bulan 7 ini finish kontrak ya cuy ya. Nah Kak Isam akan cabut dia pindah agent untuk ganti majikan. Kalaupun majikannya itu menuntut masalah hutang piutang, selama Ibu Mariyati ini tidak kabur, silakan tuntut lewat tribunal, klaim tribunal. Itu adalah pengadilan kecil yang bisa menuntut hutang piutang di bawah 75.000 ya cuy ya. Jadi wis nggak apa-apa, lebih baik suruh aja majikannya nuntut Ibu Mariyati melalui tribunal, ya kan? Dan Ibu Mariyati itu tidak akan dijerat hukum cuy. Nah ini makanya pengetahuan kalian supaya jangan mau dibodoh-bodohin sama majikan. Ya, terus jangan melampaui batas, jangan pinjam majikan sebegitu banyaknya. Kalau kita sudah merasa dibodoh-bodohi sama majikan, kita tuh harus mikir, ini mau sampai kapan kita kerja rodi seperti ini? Gak akan mungkin lunas 200.000 dolar Hongkong. Pastinya Ibu Mariyati ini akan dizolimi terus untuk bayar bunga jasa yang hitungannya nggak jelas. Cukup 6 tahun kita dibodoh-bodohi seperti itu. Ayo bangkit nih Ibu Mariyati di luar sana. Udah kita dipinjemin 50.000, kita cuma dapat 10.000, yang 40.000 bayar bunga jasa. Yang untung siapa? Majikan. Udah kita dapat tenaganya ya kan, duitnya dapat. Ini harus dibablas nih majikan-majikan kayak gini nih, ya kan? Nah apa yang harus dilakukan Ibu Mariyati? Sebelumnya Ibu Mariyati harus melakukan pengaduan dulu nih ke KJRI, mengatakan bahwa Pak saya di sini Pak disuruh bayar ini. Jelaskanlah, setidaknya sudah membuat laporan. Nah setelah itu nanti bulan 7 kita pindahkan ke agent lain, cari majikan lain, cabut, cari majikan. Wis, begitu caranya. Jadi pindah majikan ya nggak apa-apa. Kalau misalkan memang si majikan ini masih menuntut uangnya, silakan tuntut di tribunal ya, klaim. Ya kan? Nanti hakim yang memutuskan nih berapa nih Ibu Mariyati yang harus membayar si majikan ini. Apa nggak pusing tuh majikan? Harus buka tuh buktinya, harus kumpulkan tuh surat perjanjian hutang piutangnya sama Ibu Mariyati. Bisa nggak menunjukkan ke hakim? Kalau misalkan bisa, oke, di atas hakim menentukan berapa besarnya lagi, bayar. Tapi kalau misalkan hakim mengatakan bahwa perjanjian hutang ini tidak sah, bebas Ibu Mariyati. Keren nggak sih? Keren Kak Isam, terus. Iya, kalian itu kalau gosip aja udah paling bagus ya kan. Nah, kita selamatkan nih Ibu Mariyati yang seperti ini. Tegurannya, jangan gali lubang tutup lubang cuy. Udah, jalani. Daripada kita harus menyesarakan hidup seperti ini. Move on, cari majikan baru. Hindarkan dulu dari tekanan bank. Dari majikan baru kita niatkan, ya Allah saya niat bayar hutang. Kembalikan uang bank yang kita pinjam. Selesai. Nego sama debt collector. Ya. Iya, jadi jangan sok pintar saat kalian itu nggak ngerti gitu arahnya. Dibodoh-bodohin mau aja kerja rodi. Aduh, astagfirullahaladzim. 500 dolar cuy setiap bulan dia menerima gaji dari 6 tahun kerja. Utang ibaratnya kalau misalkan pokoknya aja dia 200.000 dolar Hongkong. 200.000 dolar Hongkong ini 4 tahun juga udah lunas sebenarnya. Ini majikan ini nggak punya hati sekali ya cuy. Aduh, pusing deh Kak Isam. Ayo ambil pelajaran dan hikmah baiknya ya cuy ya. Buat kalian gimana nih? Kalau kalian ada di posisinya Ibu Mariyati udah stres enggak? Kemarin tuh nangis aja, aduh. Ya wis, bismillah ya, semoga Ibu Mariyati bisa move on nih di bulan 7 untuk mendapatkan majikan yang baru. Ya, amin ya robbal alamin. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampuy.